Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tak ada aliran listrik, SD Negeri 26 Talamau musnah terbakar. Puluhan jemaah umroh kena tipu Biro Perjalanan. Ratusan pebalap dari 6 negara bertanding dalam ajang jelajah Cycling Series Minangkabau 2023. Ya Allah ya Tuhan. Ini merupakan video amatir warga detik-detik terjadinya kebakaran di Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat. Api dengan cepat melahap 2 bangunan dan 1 kantor sekolah. Bangunan SD Negeri 26 tersebut sebelumnya rusak akibat gempa 1 tahun lalu. Sejak itu, bangunan ini tidak lagi dialiri listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas bersama warga berjibaku memadamkan api dan memindahkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pasalnya, usai gempa, pemerintah Pasaman Barat mendirikan bangunan darurat di halaman sekolah untuk ruang belajar. Banyaklah dipanggil-panggil masyarakat sekeliling menyampaikan kalau ada kebakaran di lokal SD 26. Kalau lokal ini ada 2 dan 1 kantor. Ini lokal yang satu ini sekaligus ruang pustaka. Kerugian ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Api sudah berhasil dipadamkan kira-kira jam 12 lebih kurang. Kemudian kondisi sekolah yang terbakar ada 2 ruangan, 1 ruang kelas, satunya lagi ruang perpustakaan. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. 2 ruangan yang terbakar ini dulunya digunakan untuk ruang belajar dan ruang perpustakaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Berdasarkan data pemilu lalu, tercatat 2% dari 63.000 pemilih yang ada di Kota Tabu ini berasal dari penyandang disabilitas. Sekitar 1.260 suara, sebuah angka yang cukup banyak. Mereka tidak ingin kehilangan hak akibat kelalaian penyelenggara dalam pendataan pemilih. Itulah salah satu alasan penyandang disabilitas berharap penyelenggara pemilu tidak menghilangkan hak mereka untuk memilih atau dipilih. Bahkan, hak untuk ikut menyelenggarakan pemilu serentak tahun depan. Keinginan mereka untuk menyukseskan pemilihan umum serentak pada tahun depan disampaikan pada saat sosialisasi pemilu yang digelar oleh Bawaslu Pariaman. Mereka aktif mengikuti tahapan demi tahapan pemilu agar tidak diabaikan begitu saja. Saat pencoblosan nanti, mereka juga berharap ada fasilitas khusus. Bawaslu akan mengawasinya dengan mencantumkan kode tertentu agar memudahkan pemilih disabilitas saat pencoblosan. Adanya kesetaraan antara disabilitas dengan masyarakat umum normalnya dalam hal dipilih maupun dipilih dan memilih. Status disabilitasnya itu harus dicantumkan dalam data pemilih sehingga beliau nantinya bisa difasilitasi ketika melakukan atau menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, juga kita sampaikan dalam Undang-Undang 7 itu sudah jelas bahwasanya ada kesetaraan antara kaum disabilitas dengan masyarakat normal biasanya, baik itu sebagai pemilih, sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Mereka berharap ada perwakilan kaum disabilitas di parlemen agar lebih mudah menyuarakan suara mereka yang sering terabaikan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. 1, 2, 3.
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang meraih juara 3 kategori survival dan harapan 3 kategori host laying dalam ajang National Firefighter Skill Competition di kantor Damkar DKI Jakarta. Kedatangan tim Damkar di Kota Padang disambut meriah dan diarak keliling kota. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengirim 2 tim untuk mengikuti perlombaan tersebut. 1 tim berkompetisi dalam kategori survival, yakni perlombaan dalam bidang evakuasi korban kebakaran menggunakan tali dari atas bangunan. Sementara 1 tim lagi ikut dalam kategori host laying, yakni perlombaan di bidang penanganan pemadaman api. Kecepatan dan ketepatan tim sangat dinilai dalam perlombaan ini. Kekuatan fisik serta kemampuan juga sangat diperlukan dalam kategori ini. Perlombaan tahunan ini diikuti 49 tim dari 36 pemerintah kota dan kabupaten se-Indonesia yang digelar oleh Kemendagri dan Damkar DKI Jakarta. Untuk survival, Kota Padang itu berhasil meraih juara ketiga. Untuk kategori host laying itu memperoleh harapan 3. Dan itu merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan, karena perjuangannya itu ya dapat disebutkan perjuangan hidup mati, di mana tekanan fisik, keahlian dan segala macamnya itu sangat menentukan sekali. Dan alhamdulillah Kota Padang semuanya dapat melalui tersebut. Prestasi Damkar Padang ini dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan personil dalam menjalankan tugas mulianya menangani kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan pengiring wisuda tahfiz sebuah madrasah Senin pagi berkumpul di Masjid Raya Sumatera Barat. Mereka hendak mengiringi wisudawan menuju ke sekolah mereka yang berjarak lebih dari 1 kilometer. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di sekolah, perayaan tahun ini dengan arakan dari masjid untuk memperkenalkan kepada masyarakat pentingnya melestarikan pakaian adat Minangkabau yang sopan dan menutup aurat. Orang dewasa, khususnya kaum ibu, mengenakan baju basibah dan kebaya, serta membawa jambah di kepala masing-masing yang berisi aneka makanan untuk disantap beramai-ramai di sekolah. Sedangkan murid-murid yang lain ada yang berbusana adat Minang, sebagian lagi memakai busana muslim. Menurut salah seorang siswi, kegiatan mengenakan pakaian adat dalam rangka hari besar sekolah adalah hal yang baik untuk menimbulkan rasa cinta terhadap pakaian maupun kebudayaan, khususnya bagi generasi milenial. Kita harus tetap membudidayakan kelestarian adat Minang agar tidak terjerumus ke hal modern seperti sekarang, baju yang pendek dan celana agar tetap melestarikan budaya Minang. Semoga sekolah-sekolah di Kota Padang menemukan hal yang sama agar budaya Minang tetap terjaga. Kepala Sekolah MTSN Model mengatakan, menjelang bulan Ramadan ini, 99 siswa dan siswi dari kelas 7 hingga 9 berhasil menyelesaikan hafalan atau tahfiz Al-Quran, mulai dari 3 juz hingga 17 juz. Supaya nuansa adat, pakaian adat yang ada di Minangkabau ini masuk ke madrasah dan dikenal oleh peserta didik kita, karena memang saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menggiatkan kegiatan adat Basani Sarak Basani Kitabullah. Jadi budaya Minangkabau ini harus kita lestarikan melalui pendidikan khususnya yang di madrasah. Yang paling tinggi 17 juz, ada yang 15, 8, 6 dan paling rendah 3 juz. Orang tua dan siswa berharap kegiatan serupa tetap digelar setiap tahun karena bermanfaat bagi generasi muda, baik dalam hal semangat menghafal Al-Quran sekaligus melestarikan busana tradisional. Robi Ham melaporkan dari Padang.